Shalom adik-adik yang disayang Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti sekolah minggu online. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, kami sudah boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan hati yang bersukacita. Kiranya Bapa, Engkau akan memberkati sekolah minggu online kami, memberi kami pengertian dan hikmat untuk dapat mengikutinya dengan baik. Juga jadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Bapa kami sudah berdoa. Amin. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terhadap alam semesta. Tuhan menciptakan terang dan gelap, langit bumi, darat laut. Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang, binatang yang ada di air dan di udara, binatang yang ada di daratan, dan juga manusia. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan memberkati dan menguduskan ciptaannya. Semua diciptakan oleh Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan semua ada di alam semesta ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka secara khusus pemeliharaan Tuhan ada melalui penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan setiap hari, setiap saat, kasih-Nya mengalir dan juga selalu memberkati kita. Dengan apa adik-adik dapat mengetahuinya? Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita secara jasmani, yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, kesehatan, dan juga ada berkat-berkat yang secara rohani Tuhan berikan, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan di dalam jiwa kita. Di dalam firman Allah, Roma 8 ayat yang ke-28, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah atau Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, yaitu kita harus mentaati kehendak Tuhan. Kita akan menjadi pelaku firman Allah. Kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya ya adik-adik, hormatilah ayah dan ibumu. Jadilah anak yang baik, suka menolong orang lain, berbuat baik kepada saudara, kakak adik, dapat bermain bersama, dapat berbagi, dan janganlah suka bertengkar. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kita dapat diselamatkan dan diampuni dosa-dosa kita. Allah sudah memberikan kepada dunia anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus sebagai penebus dosa-dosa manusia. Dan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka rencana Tuhan supaya kita dapat
menerima keselamatan jiwa, serta menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga di sepanjang hidup kita, Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Maka kita dapat merasakan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga pertolongan Tuhan. Adik-adik, mari kita akan saksikan satu cerita Alkitab tentang pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia dan janda yang ada di Sarfat. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan,
Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Ayat hafalan kita, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.